Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat seperti biasa, karena saya akan ajak Anda untuk melakukan survei ini bersama dengan Bung Rocky Gerung. Itu ya Bung Rocky Gerung ya? Soal apa nih? Nah, kan ini ada soal yang seru. Tadi kemarin lewat ketimpa bom Makassar, ketimpa penyerbuan perempuan yang menerobos ke Mabes Polri. Ini keputusan pemerintah tentang ditolaknya KLB Muldoko untuk disahkan oleh Kumham gitu. Dan hari ini saya membaca permintaan dari staf KSP Alih Muhtar Ngabalin, jangan minta Presiden memecat Pak Muldoko. Nah, ini kan menarik kalau kita bikin surveinya di sini. Setuju atau tidak gitu? Saya setuju aja, karena yang mau disurvei kan soal KLB-nya kan. Jadi itu soal KLB itu kedunguan luar biasa. Jadi memang selalu ada semacam postscriptum gitu, catatan akhir tentang kasus ini. Kasus yang sebetulnya bukan kasus hukum, ini kan kasus moral tuh. Jadi sebetulnya nggak perlu juga dilapor-laporin ke Menhukam kan. Jadi kasus moral itu kan justru harus melalui pengadilan publik, bukan pengadilan negara tuh. Karena publik udah putuskan bahwa tindakan kudeta itu adalah tindakan yang amoral, tindakan yang melanggar political ethics gitu. Tapi kemudian negara bilang, ya nanti kita putuskan melalui hukum negara. Jadi negara sebetulnya mau mengambil alih problem moral menjadi problem legal. Sehingga kalau negara mengatakan, kami putuskan untuk tidak menerima KLB, jadi seolah-olah negara hebat gitu kan. Padahal dari awal publik nggak peduli lagi mau negara putuskan nggak putuskan, karena publik udah putuskan sendiri itu. Jadi kalau dibilang Muldoko sebaiknya jangan mundur, yo iya tentu aja kalau negara menginginkan dia tidak mundur. Padahal publik bilang enggak, dia sebenarnya udah mundur. Jadi Muldoko mundur atau tidak, fakta moralnya publik tidak lagi percaya pada Muldoko. Jadi nggak ada gunanya sebetulnya saudara siapa itu yang meminta supaya Muldoko jangan mundur. Ya dia sendirian doang tuh. Jadi kalau disurvei udah 100% setuju. Setuju dengan kedunguan si peminta, si pengusul supaya Muldoko jangan mundur. Karena dia nggak paham bahwa survei publik itu adalah survei etika tuh. Dan beberapa orang kan masih menganggap ya ini sesuatu yang belum selesai, karena kan kalau kita baca putusan dari Menhukam itu dinyatakan bahwa ditolak pendaftarannya atau legalisasinya karena dokumennya belum lengkap. Loh ini bukan urusan dokumen, itu mah urusan hukum. Kalau dokumen ini urusan etika tuh. Nah, kalau dokumen belum lengkap bisa satu waktu nanti disusulin lengkapnya tuh, lalu diterima lagi kan. Atau Muldoko naik banding tuh ke PT UN tuh buat mempersoalkan keputusan Menhukamnya sendiri. Jadi itu latar belakangnya. Tapi kalau mau survei, saya kira saya setuju. Karena dengan cara itu, kan seluruh keputusan negara sekarang basisnya survei kan. Penjahat atau bukan penjahat, survei. Menurut survei, si Desire isn't bad. It's your winter. Ini bukan penjahat. Menurut survei, si ini bukan koruptor. Jadi itulah keadaan kita. Iya, saya ternyata salah baca, bukan minta mundur, tapi ngabalin jangan minta Presiden pecat Muldoko, rupanya begitu. Makanya menurut saya ini menarik tadi kalau untuk survei gitu. Apakah penonton Rocky Gerung Official setuju kalau Presiden memecat Muldoko? Ini kita minjem logikanya Alih Muhtar Ngabalin loh ya. Biasanya sebelum survei kita bikin dulu apa namanya itu sistem metode test questionnaire gitu kan buat di peer group itu. Iya itu. Dan masuk akal sih yang dimintakan oleh saudara siapa Ngabalin kan. Karena itu sebetulnya bukan soal survei apa enggak. Karena kalau di survei akhirnya Presiden bilang ya dia diberhentiin aja. Yang diberhentikan bukan cuma Muldoko, Ngabalin juga kehilangan kartu nama kan. Kan itu kalau kehilangan kartu nama itu artinya kehilangan amplop gaji segala macam
atau amplop insentif kan. Jadi yang resah sebetulnya adalah saudara Ngabalin. Karena buntutnya panjang itu. Ya. Tapi gini, logikanya statement ini muncul karena berarti banyak dong orang yang minta agar presiden memecat Pak Muldoko. Itu kan logikanya dari statement ini gitu kan. Jadi respondennya udah minta dipecat sebelum kuesioner disebarkan aja, responnya udah minta dipecat. Sekarang ada orang dalam yang minta jangan minta tuh. Lo bagaimana jangan minta? Orang udah putuskan kok jangan minta. Oke. Nah, kemarin yang menarik adalah setelah selesai memberikan pengumuman dan kemudian Pak Mahfud MD juga menyampaikan pengumuman bahwa sekarang ini persoalan administrasi negaranya beres, sekarang pindah ke ranah hukum gitu ya. Artinya ini akan ada gugatan dari Muldoko, dan kemudian satu hal yang menarik adalah closing statement dari Pak Yasona Lawli Menkumham yang dia bilang jangan jangan menuduh pemerintah akan mengesahkan KLB Muldoko lagi karena buktinya sekarang tidak gitu. Tetapi orang kemudian jadi curiga. Ini yang saya kira perlu diwaspadai oleh pemerintah, karena kemudian meskipun pemerintah memutuskan menolak, tapi publik akan bilang, alah paling ini cara pemerintah ngeles, paling nanti akan dimenangkan di pengadilan. Coba seperti itu, Bung Rocky, betapa beratnya kalau saya bayangkan kita jadi pemerintah saat ini. Jadi sudah timbul semacam penolakan terhadap keputusan hukum sekalipun. Padahal hukumnya udah bilang batal karena ketidaklengkapan itu. Tapi sekali lagi sensasi dari hukum itu kan adanya justru dalam dimensi politiknya tuh. Nah karena itu mungkin atau kita bisa survei juga bahwa publik menganggap ya dengan sendirinya mesti diain, seluruh dunia mengutuk kok, bukan cuma Indonesia yang disurvei ke Australia, disurvei ke Washington Post juga begitu, bahwa ini dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Jadi sebetulnya Ngabalin mesti survei sebetulnya luar negeri aja yang disurvei itu, responden luar negeri maunya apa itu. Kalau responden dalam negeri udah pasti menginginkan Muldoko itu diberhentikan itu. Tapi nanti kita akan lihat proses tukar tambahnya itu. Karena memberhentikan Muldoko artinya menutup KSP itu. Kan ada orang yang bisa gantiin Muldoko kan, yang punya kemampuan untuk kasakusuk kan. Kalau saudara Ngabalin ya dia kasakusuknya di wilayah-wilayah yang memungkinkan ada sensasi aja tuh. Dan kita mungkin berpikir nanti ya kalau begitu nanti ada tukar tambah lagi tuh. Siapa bakal jadi ketua KSP itu? Atau Muldoko akan kemana tuh? Tentu Ngabalin sebetulnya diam-diam berpikir juga bagus juga ya kalau hasil survei bilang presiden harus memecat Muldoko, yang potensial naik adalah ke KSP adalah saudara Ngabalin. Sangat mungkin juga itu desain-desain tersembunyi begitu kan. Nah saya sih dukung aja. Nah tetapi kan sebagai seorang politisi itu kita mesti curigai mengapa kemudian muncul statement semacam itu dari Ali Muhtar Ngabalin. Harusnya kan dia tidak perlu menyampaikan statement itu karena dengan munculnya statement jangan minta presiden pecat Jokowi itu sudah terbiasa kita kemudian muncul jangan-jangan yang mau dipecat gitu. Sebenarnya beliau Ngabalin atau Ngabalin beliau itu ada dalam dilema karena ini pertaruhan terakhir dari jabatannya tuh. Peluang untuk ngoceh-ngoceh di berbagai stasiun TV udah nggak dapat lagi kan kalau diberhentikan itu. Sebaliknya karena ada desakan untuk memberhentikan, maka saudara Ngabalin mesti mendahului ucapan itu seolah-olah presiden bisa dihalangi oleh Ngabalin. So nanti kalau ternyata presiden tidak memecat Jokowi, maka poin Ngabalin naik tuh. Kan gue udah bilang kan supaya jangan, dan presiden mendengarkan. Saya baru bertemu dengan Bapak Presiden dan presiden menerima saran saya tuh untuk tidak memecat itu. Jadi ini soal bukan opini publik tapi taktik untuk menyelamatkan muka sebetulnya. Mau menyelamatkan muka Muldoko, padahal Muldoko saya kira udah berpikir buat berhenti kok. Dan ngapain lagi disuruh supaya publik jangan minta dia berhenti. Kalau Muldoko itu perwira, kan selalu ada prinsip bahwa
anak buah tidak bisa salah. Nah, Muldoko adalah eh, komandannya sekaligus merangkap anak buah. Kan nggak ada anak buah lagi Muldoko kan. Muldoko sendiri yang lakukan aktivitas kudeta. Jadi dia yang mesti memberhentikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Pak Muldoko harus mengkudeta dirinya sendiri tuh. Supaya berhentilah rumors ini nih. Oke. Nah, karena kita tahu bahwa selama ini dan juga seperti Anda katakan bahwa banyak sekali keputusan presiden itu didasarkan survei, saya kira kita sudah punya dua modal di survei. Satu, selain tadi survei, setujukah kalau Presiden Jokowi mecat Muldoko, terus bagaimanakah menurut Anda apakah Muldoko akan dimenangkan atau tidak di BTUN, kan gitu. Kita bisa dua survei sekaligus tuh, Bung Rocky. Bisa, dan harus ada pertanyaan terakhir. Seandainya Presiden Jokowi memecat Muldoko, kemana nasib Ali Mohtar Ngabalin? Saya kira itu yang harus disimpan sebagai pertanyaan kunci itu. Ya. Oke. Sekarang mulai rada serius sedikit. Anda melihat dengan keputusan pemerintah menolak mengesahkan KLB tadi itu apa artinya? Karena orang juga melihat ini jangan-jangan kemudian ada deal tertentu dengan Pak Jokowi dengan SBY atau dengan Ibu Megawati, karena kita orang melihat bahwa bagaimanapun meskipun dia menterinya Yasona Lawli, itu dia lebih tunduk kepada Ibu Mega karena dengan Pak Jokowi kan sama-sama dengan petugas partai gitu. Misterinya terletak pada AHY itu. Kan Muldoko menganggap kalau dia mengambil alih Partai Demokrat, maka dia punya jabatan sebagai KSP sekaligus sebagai Ketua Partai Demokrat. Nah, mungkin Pak Jokowi menganggap ya kalau begitu sih AHY aja statusnya tetap Ketua Partai Demokrat sekaligus Kepala KSP. Jadi Muldoko diganti oleh AHY di KSP. Itu yang mengkhawatirkan saudara Ngabalin. Ya karena Ngabalin pasti disuruh jadi satpam apa di KSP kalau masih diperlukan. Kan itu pikiran itu semacam itu tuh. Tapi di atas soal-soal semacam ini, orang memang menghitung tukar tambah politiknya apa itu. Yes. Apakah benar bahwa lobby dari AHY, Yunto, SB itu lebih kuat daripada lobby Muldoko? Kalau itu terjadi, itu artinya yang disingkirkan sebetulnya adalah Megawati itu. Walaupun Ibu Mega juga mengutuk Muldoko kan. Jadi sebetulnya Jokowi dapat 2 poin sekaligus tuh. Dia perlihatkan bahwa negara itu imparsial, sekaligus dia perlihatkan bahwa sebetulnya politik proksi dengan SBY berjalan. Pasti Ibu Mega cemburu karena akhirnya klik Muldoko itu bikin blunder yang menyebabkan AHY atau Demokrat klik dengan Jokowi itu. Ini analisis di atas kertas itu. Dan dalam segitiga itu Ibu Mega yang tersingkir sebetulnya tuh. Oke. Nah, ini kan menjadi menarik kalau kemudian kita sejak awal kita melihat bahwa pengambil alihan dari Muldoko ini kan merupakan persiapan tahun 2024. Kemudian kita juga melihat ada persoalan 3 periode dan Ibu Mega yang keras menolak gitu. Nah, kalau kemudian tapi mengingat masa lalu Bu Mega dengan Pak SBY itu kayaknya agak berat kalau kemudian SBY membentuk aliansi gitu menentang 3 periode bersama dengan Ibu Mega. Iya, itu masa lalu Ibu Mega dengan Pak SBY ya, itu bebannya lebih kecil dibandingkan dengan masa depan Muldoko di 2024 itu. Jadi kalkulasi saya sebetulnya Presiden terdesak itu. Tentu saja Presiden tahu aktivitas Muldoko dan diam-diam dia kasih persetujuan di bawah meja. Tetapi karena persiapan Pak Muldoko itu tidak sempurna, kudeta yang gagal, maka Presiden harus cari excuse, yaitu menerima KLB, menolak KLB-nya itu. Lain kalau persiapannya agak bagus sehingga kader-kader Demokrat yang disogok oleh Muldoko itu diam sebetulnya. Ini kan udah mulai terbongkar satu-satu bahwa memang ada kekeliruan di dalam upaya sogok menyogok, psikologinya juga tidak menghasilkan keutuhan. Dengan mudah pers mengadu domba KLB dengan Demokrat dan Demokrat menang dalam banyak perdebatan. Itu kan disaksikan juga oleh Pak Jokowi kan. Nah dalam soal itu Jokowi jadi player yang mengambil gain dari
problem ini. Itu juga nggak etis karena akhirnya seolah-olah Pak Jokowi tampil sebagai juru damai. Padahal dari awal publik menganggap tidak mungkin Muldoko tidak melapor pada Jokowi. Tapi begitulah politik, apalagi ada faktor Ibu Mega yang tentu punya kepentingan dengan manuver Muldoko yang merugikan dinasti Teguh Umar kan. Jadi sebetulnya permainan segitiga ini masih akan berlanjut karena ke depan masih ada isu yang sama itu, yaitu keperluan untuk dapat partai yang bisa mendukung teori 3 periode ini nih. Jadi orang bertanya apakah nanti Demokrat akan mendukung 3 periode? Nah itu ke question rasanya. Itu juga sebetulnya bisa kita survei, tapi tidak melalui Ngabalin. Ya, oke. Saya tahu biasanya Anda itu kalau menjawab lebih senang terbuka, jadi questioner, jadi jawaban terbuka bukan questioner tertutup. Tapi kali ini untuk pertanyaan tadi, apakah setuju bila Presiden Jokowi memecat Muldoko? Saran saya lebih baik dalam amplop tertutup saja, Bung Rocky. saya juga maunya begitu supaya presiden nanti kalau dibikin cross tabulasi itu bisa menyelipkan kepentingan dinastinya juga tuh. Kan banyak hal yang juga mesti ditutup. Jangan-jangan di dalam survei itu juga Ngabalin nanti akan menyelipkan pertanyaan apakah dinasti Jokowi itu harus berlanjut ke 2024 atau dihalangi demi dinasti Teguh Umar. Kan itu problemnya kan. Karena saya lihat bahwa sekarang ini isi dari politik kita adalah persaingan antara dinasti Jokowi dan dinasti Teguh Umar tuh. Itu yang masih tertutup, tapi baunya udah mulai kentara tuh. Baik, nanti kita obrolkan lagi setelah aromanya jauh lebih menyengat gitu. Ya, Bung Rocky. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya, saya percaya margin of error-nya 100% nih. Oke, bye. Yes.